Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bapak berdoa semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan semuanya bisa belajar dengan baik hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar materi tentang topik pokok dan pokok pikiran. Namun sebelum kita lanjut ke materinya, Pak Guru akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan topik. Topik adalah pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Nah, berikut ini Pak Guru akan membacakan bagaimana cara menemukan topik dalam sebuah teks. Mohon dipahami anak-anak. Yang pertama, kita harus membaca baris pertama dan kedua jika hanya ada satu paragraf, atau amati keseluruhan paragraf pertama jika ada lebih dari satu paragraf. Yang kedua, cari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dalam bacaan, baik pada awal baris tetapi juga di bagian-bagian selanjutnya, termasuk juga pada bagian kesimpulan. Yang ketiga, jika pertanyaannya tentang topik, maka jawabannya bisa berupa satu kata atau bentuk frase yang disebut dengan kelompok kata. Topik atau tema dari sebuah paragraf adalah subjek dari tulisan itu yang bisa berupa inti, isi, dan judul. Nah, berikut ini Pak Guru akan membacakan contoh menemukan topik dalam sebuah teks. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan dalam contoh percakapan berikut. Im, ayo kita berenang. Maaf tak, aku tidak bisa ikut. Mengapa kamu tidak bisa ikut? Orang tuaku sedang pergi, aku disuruh menjaga rumah. Tapi kita telah berjanji dan teman-teman sudah menunggu di sungai. Sampaikan maafku kepada mereka. Baiklah, nanti aku akan kusampaikan. Percakapan di atas memperlihatkan Akbar yang mengajak Ibrahim untuk berenang. Namun Ibrahim mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut karena harus menjaga rumah. Secara tersirat, Ibrahim menolak ajakan Akbar. Oleh sebab itu, apa yang menjadi topik percakapan di atas? Kalau anak-anak sudah tahu, mari kita bandingkan jawaban anak-anak dengan jawaban Pak Guru. Nah, yang menjadi topik percakapan di atas adalah menolak ajakan untuk berenang. Terima kasih untuk anak-anak kami yang dapat menjawab dengan baik. Berikutnya kita masuk ke materi yang kedua, pokok pikiran. Sebelum kita lanjut materi ini, Pak Guru akan membacakan apa yang dimaksud dengan pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki suatu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf yang disebut dengan yang pertama, paragraf deduktif. Nah, Pak Guru akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan paragraf deduktif.
Jenis ini memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Sementara itu, kalimat-kalimat yang lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal. Yang kedua, paragraf induktif. Berkebalikan dengan yang sebelumnya. Yang pertama tadi adalah terdapat di awal paragraf. Yang ini paragraf induktif, gagasan utama pada jenis paragraf induktif baru bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat dan lebih sering berada di kalimat terakhir. Gagasan utama di akhir ini bersifat menyimpulkan inti dari kalimat-kalimat penjelas yang berada di kalimat sebelumnya. Yang ketiga, paragraf campuran. Yang dimaksud dengan paragraf campuran adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan akhir rangkaian kalimat. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut. Sementara itu, di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat gagasan utama di awal. Nah, pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Anak-anak, perhatikan contoh paragraf dan pikiran pokoknya berikut ini. Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Hampir di semua negara diadakan pertandingan-pertandingan sepak bola untuk mencari atlet-atlet yang andal dalam olahraga ini. Berbagai peristiwa akbar olahraga sepak bola seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, serta liga tingkat nasional di berbagai negara merupakan salah satu bukti bahwa olahraga ini memang sangat digemari. Nah, baik, yang menjadi pikiran pokok dari teks berikut ini, coba anak-anak sebutkan apa yang menjadi pikiran pokok dari teks berikut ini. Nah, kalau anak-anak sudah menemukan jawabannya, mari kita bandingkan dengan jawaban Pak Guru. Nah, pikiran pokok sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Itulah yang menjadi pikiran pokok dari teks di atas. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Baik. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang topik dan pikiran pokok dari pelajaran kita bahasa Indonesia. Bapak Guru berharap kalian semua dapat memahami tentang pelajaran kali ini ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya di rumah. Oke anak-anak, terima kasih banyak kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa, bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu, terima kasih, sampai jumpa, dadah.